Bab 2303 Permintaan Kecil. Setelah mendengar apa yang dikatakan orang-orang ini, mata Jerry menjadi lebih dingin. Dia tidak berniat membiarkan orang-orang ini tetap hidup. Tetapi jika mereka berani menyentuhnya, mereka pasti akan mati. Hydras tiba-tiba berkata dengan marah. Jangan tidak tahu diri kalau dikasih kesempatan. Darah kalian tidak cukup untuk mengorbankan pedang Tuan Yang. Mendengar ini, salah satu master sekte tiba-tiba memikirkan sesuatu. Sebuah cahaya muncul di matanya. Dia mengabaikan Hydras, tetapi tiba-tiba menatap Jerry dan mencibir. Hei, bukankah kamu hanya mengandalkan pedang spiritual di tanganmu? Kamu hanya menindas orang lain. Tanpa pedang spiritual itu, kamu bukan apa-apa di mataku. Siapapun di antara kami dapat dengan mudah menghancurkanmu sampai mati. Jika kamu jantan, letakkan pedang spiritual itu kalau berani. Master sekte lain tiba-tiba mengubah topik dan berkata kepada Jerry. Aku tahu kamu kuat. Kamu tidak mengandalkan pedang spiritual ini seperti yang dikatakan Master Sekte Liu. Di matamu, aku pasti sudah mati. Kamu tidak akan pernah menganggapku penting. Tapi, merupakan suatu kehormatan bagiku untuk mati di tangan orang yang menakutkan seperti Tuan Yang. Sebelum mati, aku punya permintaan kecil. Aku harap Tuan Yang bisa memberiku kesempatan. Selama itu menjadi kenyataan, aku akan segera bunuh diri. Tiba-tiba Jerry merasakan sesuatu yang menarik dan berkata dengan ringan. Katakan. Mata Master Sekte segera tertuju pada pedang Kaisar di tangan Jerry. Aku pikir pedang spiritual Tuan Yang memang sangat bagus. Aku ingin dapat menyentuh pedang spiritual ini sebelum mati. Aku akan mati tanpa penyesalan. Wajah Jerry menunjukkan senyuman langka. Master Sekte itu mengira Jerry akan menolak. Jadi dia melanjutkan. Tuan Yang, jangan khawatir. Aku sama sekali tidak pandai menggunakan pedang. Kamu tidak perlu khawatir. Jerry tidak berbicara, tetapi dengan senang hati melemparkan pedang Kaisar. Adegan ini mengejutkan semua orang. Bahkan, Hydras sulit percaya. Dia tidak menyangka Jerry benar-benar mendengarkan kata-kata Master Sekte. Dia buru-buru berkata, Tuan Yang jangan gegabah. Bagaimana kamu bisa mempercayainya? Benar saja. Master Sekte yang telah memperoleh pedang Kaisar tertawa terbahak-bahak. Dia menyela kata-kata Hydras. Hahaha. Wah. Kamu idiot sekali. Kamu benar-benar berani memberiku kartu truf penyelamat nyawamu. Haruskah aku menyebutmu bodoh atau haruskah aku menyebutmu sangat percaya diri? Hydras sangat cemas sehingga dia menamparkan dahinya sendiri dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan marah. Dasar licik. Tapi jangan berpikir bahwa Tuan Yang hanya mengandalkan pedang spiritual ini untuk memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Aku sarankan. Segera menyerahkan kembali pedang spiritual Tuan Yang. Meskipun Hydras percaya pada kekuatan Jerry, dia melemparkan pedang Kaisar ke musuh dengan tangannya sendiri. Ini membuatnya sangat tertekan. Dia berteriak dalam hatinya. Tuan Yang masih terlalu muda. Dia bahkan tidak bisa menahan provokasi. Masih terlalu muda. Beberapa Master Sekte diliputi rasa bangga saat ini. Apa yang kudapatkan berdasarkan kemampuan? Tentu milikku. Kenapa aku harus mengembalikannya? Hydras tiba-tiba terdiam. Mondres, yang sedang berlutut di tanah, sedikit ragu saat ini. Dia tidak bangkit dari lututnya. Juga tidak terus bersujud meminta ampun. Apa aku benar-benar salah menilai? Apakah dia hanyalah orang bodoh yang sombong dan percaya diri? Sekarang, dia tidak memiliki pedang spiritual yang menakutkan di tangannya. Bisakah kita benar-benar membunuhnya dan Hydras jika bergabung? Apakah anak ini benar-benar kuat atau apakah dia punya kartu truf lain? Mungkinkah dia tidak mengandalkan pedang spiritual ini? Mondres memiliki banyak pemikiran untuk sementara waktu dan memulai perjuangan psikologis yang sulit. Tepat ketika dia hendak berdiri, sebuah adegan yang mengejutkan seluruh orang terjadi. Bersambung. Bab 2304 kembali ke kota Bahur. Jerry tiba-tiba melepaskan semburan energi spiritual dari tangannya dan menunjuk ke arah Master Sekte Bangga yang memegang pedang Kaisar. Segera,
Pedang Kaisar tampaknya diberkahi dengan vitalitas dan bisa-bisanya terpisah dari tangan Master Sekte. Ini. Master Sekte itu tiba-tiba tertegun. Dia menatap dengan mulut terbuka lebar ke arah pedang Kaisar yang melayang di atas kepalanya. Puff! Sebelum Master Sekte dapat bereaksi, pedang Kaisar tiba-tiba melewati kepalanya dan terbang kembali ke tangan Jerry. Tubuh Master Sekte itu langsung jatuh ke dalam genangan darah. Mondres sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Kakinya yang hendak berdiri menjadi lemah lagi. Raut wajah beberapa Master Sekte lainnya tidak terlihat baik saat ini. Kecepatan serangan Jerry terlalu tinggi. Ketika mereka melihat Jerry mengangkat tangannya, mereka merasakan niat membunuh. Tetapi mereka tidak punya waktu untuk menghentikannya. Yang paling membuat mereka takut adalah pedang Kaisar Jerry. Meskipun master pengguna pedang lainnya juga dapat menggunakan energi spiritual untuk mengendalikan pedang spiritual dari jarak jauh. Tingkat mematikan yang ditimbulkan oleh pedang spiritual sangat kecil dan dapat dengan mudah diblokir. Adapun pedang Kaisar yang baru saja dikendalikan oleh Jerry, mereka mencoba memblokirnya tepat waktu untuk membantu Master Sekte. Tetapi gagal. Pada saat ini, beberapa orang tahu bahwa alasan Jerry dengan mudah menyerahkan pedang Kaisar kepada Master Sekte tadi bukan karena dia bodoh dan sombong, tetapi karena dia memang memiliki kekuatan ini. Jerry sama sekali tidak menganggapnya penting. Sebelum beberapa orang pulih dari keterkejutannya, mereka melihat Jerry melambaikan tangannya lagi. Aliran energi spiritual keluar. Segera setelah itu, tubuh Master Sekte yang ditikam oleh pedang Kaisar langsung terbungkus dalam bola cahaya biru menyala. Beberapa orang segera mengenali cahaya hijau. Ini adalah api yang digunakan Jerry untuk memurnikan cairan pil selama pertandingan kedua kompetisi Sekte Senta sebelumnya. Setelah Jerry berhasil terpilih, api ramuan biru hijau yang agak istimewa dan aneh ini mengejutkan semua orang. Mereka tidak pernah menyangka akan melihat lampu hijau menakutkan ini lagi. Apalagi kali ini ketika mereka merasakan sensasi terbakar dari lampu hijau dari jarak dekat. Entah kenapa mereka merasakan tubuh mereka terbungkus api. Hanya dalam belasan detik, tubuh Master Sekte itu terbakar seluruhnya oleh api hijau. Bahkan tidak meninggalkan sedikit pun abu di tanah. Seolah-olah Master Sekte itu tidak pernah muncul. Wajah beberapa orang dipenuhi butiran keringat. Mereka gemetar serta tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Saat ini, Jerry berkata, "Kalian yakin tidak ingin melakukannya sendiri? Jika terus membuang waktuku, kalian akan berakhir seperti dia." Mendengar hal tersebut, Mondres akhirnya memilih untuk melakukannya sendiri. Meskipun Mondres tidak mau menyerah, dia lebih sadar akan kengerian Jerry. Semuanya, maju dan bunuh iblis besar ini. Beberapa orang yang tersisa memilih untuk melawan dengan keras kepala. Berseru dan segera menggunakan keterampilan mereka untuk bergegas menuju Jerry. Namun, kalaupun kelima orang itu melepaskan kekuatan terkuat mereka, mereka tetap tidak bisa melawan Jerry dan Hydras. Pada akhirnya, mereka juga mati. Bahkan tanpa ada mayat yang tersisa. Adapun murid sekte yang tersisa yang begitu ketakutan hingga melarikan diri ke segala arah. Mereka juga meninggal secara tragis satu demi satu. Setelah itu, Hydras mengaktifkan formasi teleportasi. Keduanya kembali ke kota Bahur dengan bantuan formasi teleportasi dengan lancar sambil tersenyum. Begitu dia tiba di rumah tuan kota Stanley, Jerry melihat seorang wanita cantik dengan wajah pucat dan wajah sangat lemah di samping formasi teleportasi. Ketika wanita itu melihat Jerry, dia langsung terkejut. Kemudian begitu bersemangat sehingga dia melemparkan dirinya ke pelukan Jerry dengan mata merah dan memeluknya dengan erat. Kak Jerry, kamu akhirnya kembali. Aku tahu kamu akan baik-baik saja. Bersambung.